Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiara Zara dengan NIM 072. Di sini saya akan mereview jurnal terkait instrumen terkini penilaian konsumsi pangan. Berikut merupakan jurnal yang saya baca, ini diterbitkan di tahun 2023, di mana untuk metode penelitiannya ini mengevaluasi penggunaan metode Digital Dietary Assessment Tool atau DDAT dalam estimasi sisa makanan dan dibandingkan dengan metode Comstock serta penimbangan sebagai gold standar di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Selanjutnya tuh alur penelitiannya, ini metode Comstock dan DDAT ini dilakukan oleh dietitian sebanyak 12 orang, sedangkan untuk metode penimbangan ini dilakukan oleh peneliti. Lalu foto makanan ini sebelum dan sesudah diberikan kepada pasien ini diambil menggunakan kamera minimal 12 megapiksel lalu diunggah dalam aplikasi DDAT. Lalu pada pelaksanaannya, waktu yang diukur ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu waktu observasi sisa makanan serta presentasi sisa makanan ini dalam waktu A, dan waktu menghitung asupan makanan pasien, yaitu waktu B. Nah, sedangkan di metode DDAT ini tidak ada waktu B karena pada penggunaannya ketika foto awal dan juga sisa makanan itu diupload, maka otomatis sudah menghitung asupan makan pasien. Lalu terdapat variabel kepuasan terhadap kemudahan penggunaan metode DDAT dengan skala Likert 5. Selanjutnya untuk karakteristik dietitian dan jenis diet, ini mayoritas dietitian telah bekerja selama 14 tahun di RSUP, lalu mayoritas jenis diet yang dianalisa adalah diet biasa menggunakan menu nasi sebesar 53,1% dibandingkan menu nasi tim dan bubur nasi yang masing-masing sebesar 36,5% dan 10,4%. Selanjutnya untuk perbandingan asupan zat gizi dengan metode DDAT dan penimbangan, ini dapat diketahui bahwa untuk skor rata-ratanya ini tidak jauh berbeda, sedangkan lalu diuji menggunakan plan Altman plot asupan energi antara metode DDAT dengan penimbangan itu yang kolom A, lalu metode DDAT dengan Comstock ini di kolom B. Begitu juga untuk asupan proteinnya. Ini didapatkan bahwa variasi data ini tidak terlalu besar sehingga untuk validitasnya cukup baik. Selanjutnya untuk perbandingan penggunaan metode DDAT dan Comstock, ini diketahui bahwa waktu yang digunakan untuk mengestimasi asupan gizi dengan metode DDAT ini lebih singkat 321 detik per satu set sisa makanan secara signifikan dibandingkan metode Comstock dengan P sama dengan 0,05. Lalu berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk diketahui bahwa data tidak terdistribusi normal sehingga dilanjutkan dengan uji statistik non-parametrik Mann-Whitney yang didapatkan hasil bahwa kepuasan lebih tinggi saat menggunakan metode DDAT daripada metode Comstock. Selanjutnya untuk kelebihan penelitian dan metode DDAT ini, untuk kelompok umur dalam waktu bekerja pada dietitian ini tidak berhubungan signifikan dengan akurasi dalam mendeteksi sisa makanan dengan metode DDAT dan Comstock. Lalu temuan utama penelitian adalah metode DDAT mampu mengurangi keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk mencatat asupan gizi pasien. Lalu pada aspek evaluasi metode DDAT, mayoritas subjek ini menyatakan bahwa DDAT mudah digunakan bahkan untuk pengguna yang diberi sedikit pelatihan. Lalu untuk metode DDAT berbasis web sehingga dapat diakses secara daring dan lebih memudahkan untuk pemantauan tanpa menghitung manual dan dapat langsung diakses oleh tenaga kesehatan lain jika dibutuhkan, saya seperti dokter. Namun juga memiliki beberapa keterbatasan di mana subjek pada penelitian ini kurang tepat karena pada dasarnya tenaga yang melakukan pengamatan sisa makanan itu adalah pramusaji dan perawat. Lalu ditemukan keterbatasan pada sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi penelitian seperti ketergantungan pada jaringan internet dan pencahayaan yang optimal agar hasil foto lebih baik. Lalu terdapat kemungkinan petugas kesulitan dalam memperkirakan sisa makanan modifikasi karena volumenya tentu akan terlihat lebih lebar pada foto. Lalu diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil analisis asupan zat gizi melalui program komputer, kamera digital, dan protokol observasi untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pencatatan asupan. Lalu terdapat risiko underreporting karena tidak menggambarkan asupan zat gizi pasien secara real, karena juga makanan yang dikonsumsi ini bisa saja berasal dari luar piring yang disajikan. Selanjutnya untuk validitas dan reliabilitas metode DDAT, ini hasil analisis asupan zat gizi dengan metode DDAT dan Comstock tidak memiliki perbedaan yang jauh berbeda. Begitu juga jika dibandingkan dengan metode penimbangan sebagai gold standar yang tidak berbeda secara signifikan. Menurut penelitian Fan et al. Tahun 2024 menunjukkan bahwa metode foto digital konsisten dalam mengestimasi berat porsi asupan dibandingkan metode penimbangan dengan perkiraan yang lebih mendekati nilai aktual masa pangan dibandingkan dengan metode 24-hour recall. Lalu sedangkan di penelitian di Australia oleh Maunder et al. Tahun 2022 menyimpulkan bahwa instrumen asupan makanan elektronik ini menyediakan data yang lebih akurat, lebih cepat dan komprehensif secara real time yang selaras dengan penelitian di Amerika Serikat oleh Sullivan tahun 2016 yang menunjukkan bahwa metode foto digital menghemat waktu sebesar 7,3 menit dibandingkan metode standar. Berikut merupakan sumber literatur yang saya gunakan dalam jurnal review. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.